Dari awal bangun ngerintis Merintis dari rombong, nol gitu ya. ya dari rombong dulu. Rombong. Itu niatnya ngebantu. Oke, kali ini kita ngopi ya. Tentunya berbeda dengan sebelum-sebelumnya ngopi kali ini. Aduh, luar biasa sekali karena di samping Ivan nih, samping kanan udah tempatnya kita lagi ada di Klasik. Nah, tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol bersama ownernya juga. Boleh kita sapa, selamat sore Mas. Oh iya, namanya siapa nih? Nama Ayung. Ayung, Ya. oh Mas Ayung. Panggil Mas aja ya karena Panggil. masih kelihatan 17 gitu loh. Ya, amin. Iya. Nah, karena kita sore ini sudah berada di Klasik tentunya bersama tim-tim yang udah rame banget nih, 10.000 penonton insya Allah. Amin. Iya, tentunya masih di masa pandemi nih ya Mas Ayung ya. Iya. Udah ya kalau saya lihat sih Mas Ayung ini udah berapa ya yang dirintis, ada kafe gitu ya. Ada kafe, Mungkin di luar itu masih ada lagi usahanya? ada, cuman sekarang masa pandemi masih stop masih. Berarti lebih fokus Fokus di ke kafe kafe sekarang. aja Iya. ya. Iya. Karena ya karena emang seperti yang Iva tahu nih ya. Iya. Kafenya kan yang pertama itu di Kebun Agung. ya, itu kafe yang satu. Kafe pertama. Nah, sebenarnya ngefek nih nggak masa pandemi yang udah 2 tahun ini berjalan, hampir 2 tahun gitu kan ya Mas ya. Karena emang pandemi, kenapa mungkin orang di luar sana nih melihatnya, wah Klasik biasanya masa pandemi biasanya orang lagi don-donnya yang namanya usaha, kok ini Klasik malah nambah lagi nih, suka nambah apa gimana nih? Iya, soalnya kalau di masa pandemi memang kita ngerasa sangat terasa penurunan omset, terus juga berdampak sama berkurangnya jam operasional kafe. Iya, Otomatis seperti itu ya. iya. Jadi kalau di klasik yang pertama itu klasik 1, penurunannya itu hampir 70%. Nah, tapi karena kita itu dituntut untuk berbisnis, jadi kan dituntut untuk tetap hidup gitu kan ya, karena keluarga menunggu gitu. bukan cuma keluarga kita, Iya. kita juga punya Karyawan yang begitu yang harus di ini kan ya, tiap digaji. bulannya. Yang saya pikirkan itu yang pertama karyawan. Kalau keuntungan pribadi itu saya nggak mikir sama sekali. Ya, bukan mau membela diri ya. Cuman Iya. kan kalau kita di masa pandemi ini mau egois, Iya, itu bener nanti banget. jadinya kacau. Yang penting untungnya dari Masnya aja mungkin ya, Iya, nggak nanti mikirin karyawan mah bodo amat, Nah, mungkin kayak seperti gitu. itu. Jadi kan kalau kita berpikirnya tentang orang lain, itu mungkin yang yang kita dapat, rezeki yang kita dapat itu mungkin karena kita niatnya itu ngebantu. Nah, Iya. jadi klasik dari awal itu, dari awal bangun ngerintis Merintis dari rombong. nol gitu ya. Iya, dari rombong dulu. Rombong. Itu niatnya ngebantu. Nah, makanya alhamdulillah bisa berkembang seperti ini. Karena dari dulu ngebangun kafe ini kan nggak punya basic sama sekali, Mbak. Di Iya. kafe ini basicnya nol. Apa sih yang bikin kayaknya buka kafe nih di Sumenep gitu? Nah, Apa sih dulu- yang melatar belakangi? Nah, dulu awalnya itu gini. Ada teman yang minta bantuan. Nah, minta bantuan untuk dibuatkan usaha. Saya buatkanlah usaha rombong kecil-kecilan. Setelah itu dibuatkan rombong, 1 minggu dia hilang. Berarti yang Ditipu. sebenarnya yang usaha itu temennya, Teman, bukan Mas sendiri bukan, yang bukan. ikut awalnya ya? Belum. Karena masih di waktu itu saya masih bisnis di luar. Nggak kepikiran sama sekali Buka untuk kafe bisnis gitu, enggak ya? Karena ngelihat potensi untuk penghasilannya itu kecil dulu. Iya. Nah, di saat itu saya bantu, anggaplah ditipu. Ya kan? Ditipu. Nah, ditipu kan Habis itu ditinggal. kan lari gitu kan Lari, ya, habis dibukain usaha. Habis modal kan. Heeh. Kan walaupun rombong bukan modal sedikit Sedikit. kan. Minim lah berapa Nah, gitu kan. Habis itu ada lagi teman untuk kerjasama bikin kafe juga kan, kafe kecil-kecilan dulu 6 kali 3 kalau nggak salah. 6 kali 3 6 lumayan kali 3 kecil ya. lumayan kecil dulu. Nah, dari situ 3 bulan berjalan dan saya mulai mendalami usaha ini, ternyata asik gitu kan. Asik. Jadi pikiran yang
pikiran yang kaku, yang stres itu hilang di usaha ini. Iya, Nah, jadi sekaligus apa ya? Jadi hiburan jadi tersendiri hiburan. gitu kan Nah, ya. ini kan masih belum masa pandemi. Kalau masa pandemi ini kalau diukur sama awal buka kafe itu 11-12 lah, hampir mirip. Jadi perjuangannya itu hampir sama. Iya, Seperti berarti itu. sama aja. Nah, Kalau boleh tahu udah berapa tahun sih dari awal Klasik itu merintis? 2018 bulan 8, 2018 sudah sekitar 4 tahun ya. iya 4 tahun, hampir 4 4 tahun. tahun gitulah ya. Iya, iya. Iya. Jadi dari sebelumnya pandemi sampai sekarang udah ngejalani masa pandemi yang udah mau 2 tahun gini. Iya. Perbedaannya apa sih Mas dari sebelum pandemi ini sampai sekarang? Mungkin ada Ada sih, ngefek cuman banget ya. ngefek. Cuman kalau saya itu proses bisnis saya itu nggak ngelihat kekalahan ya. Kalau itu kan saya bilang kekalahan. Ya, kalah. Kalau saya nggak ngelihat itu, cuman saya terus berpikir gimana caranya berkembang. Betul. Makanya di saat ada kesempatan saya hajar. Di saat ada kesempatan di situ iya. Mas Ayu ngajar. Nah, Oke. kan masa pandemi ini hal yang paling menakutkan itu apa sih? Satgas kan? Mohon Iya. maaf saja kan, Iya, terang-terangan nggak saja apa-apa, kita. iya. Satgas yang paling menakutkan. Jadi saya berpikir kalau di Klasik 1 di pinggir jalan itu kita didatangi terus, saya harus bangun tempat yang agak dalam. Yang agak jauh Nah, dari yang agak pinggir jauh, gitu kan. ya. Nah, tapi juga saya juga berpikir gimana caranya nilai-nilai Estetiknya itu dapat. dapet gitu ya. Jadi ada 2 tempat, pertama di sini sama di Asta. Kenapa Tinggi. sampai jatuh hati di sini nih, Mas? Karena saya kan juga survei pagi saya di sini sama di Asta, siang saya di sini sama di Asta, sore di sini sama di Asta, itu masih kalah di Asta. Posisi ketertarikannya. Tapi pas di malam hari di sana gelap. Oh, jadi Gelap ada di sana. beberapa aspek yang emang Iya, ini ya dipikirkan betul untuk kedepannya. Kalau kafe kan ramainya malam. Nah, makanya kalau malam saya di sana itu mungkin kalah. Iya. Makanya saya kejarnya di sini. Nah, Mungkin. di sini pun saya bangun kan, mbaknya lihat sendiri, bangunan ini nggak ada yang spesial. Heeh. Nah, cuman dibuat menarik. Karena nggak butuh yang spesial, yang Iya. penting kan nyamannya Daya itu tariknya loh, Mas. gitu Iya. kan. Nah, seperti itu. Yang penting kan udah selalu ada itu bikin nyaman sudah. Mungkin untuk itu. Jadi ini. kunci bisnis saya itu saya nggak mengejar sesuatu yang hebat gitu. Luar biasa Tapi gitu ya. yang saya kejar itu kenyamanan, terus pelayanan, terus dari rasa juga. Mungkin itu yang masih kita pertahankan. Bukan saya bilang rasa dari Klasik itu lebih enak dari yang lain, tidak. Cuman yang saya pertahankan itu tetap dari Klasik 1. Yang paling ditonjolkan dari Klasik sebenarnya apa sih? Mungkin kan setiap kafe ada nih. Oh, Iya. kalau kafe ini biasanya yang ditonjolkan lebih ke sunsetnya atau apanya, mungkin kayak gitu. Kalau kita kekeluargaan sih, Oh tetap iya, itu. berarti lebih ke ini ya. Kalau kita ngelihat interior terus suasana itu Nggak kalah, bisa masih bosan. banyak gitu kan ya. Bisa bosan, masih banyak. Terus kita kan kalau mau ngelihat kita foto di suatu tempat itu sekali foto. Tapi kalau Setelah kita, itu hilang gitu kan ya. Kalau kita ngebuat kekeluargaan, keakraban, itu akan tertanam terus gitu, ngebuat kangen nanti jadinya. Ya kan kalau biasanya nih Mas ya, kalau kafe itu kan yang ramai malam harinya. Nah, karena emang sekarang masih masa pandemi gitu kan ya, kan biasanya emang banyak sekali yang namanya patroli ini itu Iya, segala macemnya kan. Nah, mungkin itu kan alasan juga kenapa Klasik yang pertama yang awalnya di Iya. kota gitu kan ya, akhirnya pindah ke sini itu mengantisipasi atau gimana nih? Iya, kalau mengantisipasi bisa dikatakan iya. Cuman kan kalau saya dari awal memang kalau bisnis itu maunya berkembang terus. Jadi Klasik itu sebenarnya punya tujuan. Dulu dari rombong itu saya pengen buat minimal 50 rombong per tahun. Nah, untuk merentas pengangguran. Pengangguran. Nah, jadi kerja sama orang yang ingin bekerja, orang baik lah gitu kan, ingin bekerja kita fasilitasi dengan bagi hasil nanti, bukan gaji tapi bagi hasil. Semakin dia giat semakin banyak hasilnya. Cuma gitu. gara-gara kemarin ditinggalin sama orang kena Iya. ini, akhirnya nggak jadi konsep Akhirnya, yang seperti itu. nggak jadi. Cuman ini mau tak garap lagi, nunggu PPKM selesai. Mungkin nanti kita akan kerjasama sama investor ataupun pemerintahan yang mau melirik lah. Karena kalau kita lihat dari rombong, anggaplah per rombong itu hasil 100 minim. Kalau
kali 50 kan berapa berarti? Iya, Gitu. tinggal ngalikan Iya, aja. seperti itu. Jadi niatnya, tapi niat tulusnya tuh gimana caranya kita memberantas pengangguran Iya, gitu. berbagilah untuk Berbagi, sesama, ya. apalagi yang emang banyak pengangguran, Ya, ya. apalagi di masa pandemi banyak Waduh, yang korban banyak. PHK Iya, sepertinya. Iya, sangat-sangat banyak sekali itu. karena emang di masa pandemi ini ngaruh banget masalah penghasilan yang dibatasi jam malamnya gitu kan. Udah nih Iya, lewati iya. masa itu Iya, iya, iya. kemarin-kemarinnya. Iya. Dan mungkin untuk kondisi sekarang kayaknya udah lebih ini ya Mas Nah, ya. agak Udah agak agak naik lah iya sedikit, daripada ya. Iya, kemarinnya. iya.